Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Mas Rulo Fakih dengan judul Rogoh Nyowo. Cerita misteri bersambung bersama pembawa cerita Jimat, Ki Banu Asmoro. Inilah cerita misteri bersambung Rogoh Nyowo seri yang ke-22. Dinginnya udara malam dengan rintik gerimis membasahi alam sejak sore membuat kenyamanan melelapkan sesiapa saja untuk melepas lelah dan penat dari kesibukan di siang hari. Tapi tidak bagi Winarni. Selimut lembut nan halus yang seharusnya bisa menghangatkan, memberinya rasa nyaman dikala suasana dingin, tak mampu menghilangkan kegusaran dalam dirinya. Semenjak kejadian beberapa waktu lalu, saat perutnya seperti terjalari sesuatu yang membuatnya kesakitan, Winarni selalu merasa diawasi bayang-bayang satu sosok. Sosok yang seperti muncul dan menghilang secara tiba-tiba dan seakan selalu mengikuti kemanapun kaki Winarni melangkah. Sudah sempat ia ceritakan kepada Sudiro, tapi jawaban suaminya yang dingin seakan tak peduli. Terlebih Winarni merasa jika suaminya kini berubah, bukan hanya sikap tapi juga dengan fisiknya. Suara-suara layaknya langkah kaki yang diseret dan menginjak genangan air pada tanah, serta suara semacam rantai yang saling berbenturan, seketika membuat Winarni yang tengah duduk menyandar di ranjang terkesiap. Wajahnya pias, menunjukkan satu kecemasan saat suara itu ia dengar seolah hanya mengitari di sekitaran kamarnya. Terlebih ketika suara itu seperti berhenti tepat di depan jendela kamarnya. Bau busuk bangkai bercampur amis nanah tiba-tiba menyengat kuat, membuat isi perutnya bergolak ingin keluar. Selagi Winarni tengah melawan rasa mual yang amat, kembali ia dikejutkan dengan suara kaca jendela yang pecah. Namun lebih dari itu, tubuh Winarni seketika menggigil ketakutan tatkala matanya melihat dengan jelas dari jendela yang sudah tak berkaca. Sesosok wajah pucat dengan mata merah menyorot tajam ke arahnya. Mbak! Mbak! Teriak Winarni melengking saat ketakutannya memuncak tak tertahan. Sedangkan sosok lelaki muda bertelanjang dada yang masih berdiri tegap tampak menyeringai melihat tubuh Winarni gemetar hebat. Ada apa, Den Ayu? Seruan kaget dari perempuan sepuh yang baru masuk ke kamar saat melihat kondisi Winarni yang pucat dengan tubuh sudah terbasahi keringat. Ada apa lagi, Den Ayu? Kembali sang wanita sepuh bertanya saat tubuh Win sudah dalam pelukannya. Itu Mbak, itu di luar jendela, jawab Winarni pelan, semakin membenamkan kepalanya di pelukan Mbok Idah sang wanita sepuh. Wajah Mbok Idah sesaat menegang ketika matanya beradu dengan sorot mata merah yang ditunjuk Winarni di luar jendela. Tapi sebentar kemudian Mbok Idah yang perlahan melepas pelukan Winarni berdiri menghadap sosok itu seolah tak ada rasa takut dalam dirinya. Siapa kamu? Ucap Mbok Idah dengan lantang dan berani. Mana Sudiro? Mana Sudiro? Jawab sosok itu yang didului geraman. Tuan Diro tidak ada di rumah. Jangan ganggu kami. Jawab Mbok Idah tegas.
Namun sebentar kemudian wajah Mbok Idah berubah. Ia terlihat meringis ketika memperhatikan dua tangan dari sosok itu yang memegang gulungan rantai untuk menyeret dua kepala di belakangnya. "Mas Diro, takkan kubiarkan hidupmu tenang," paktik dengan suara berat sosok itu, sembari wajahnya yang putih pucat menengadah ke atas. Tapi sesaat kemudian sosok bersawek hitam yang baru saja memekik terdiam. Matanya mengedar seakan tengah merasakan sesuatu yang sekejap kemudian tiba-tiba saja membuat tubuhnya terpental. Mata Mbok Idah dan Winarni terbelalak melihat puluhan sosok hitam bermata bolong, bermulut lebar tak berahang mendadak muncul di luar kamar. Setelah sosok lelaki muda terpental beberapa meter ke belakang. "Tutup kain jendela itu, Mbok!" Satu seruan tegas mengejutkan Mbok Idah dan Winarni. Suara dari lelaki yang sudah berdiri di depan pintu dengan wajah tegang dan mata melotot menunjukkan rasa ketidaksenangan. "Baik, Tuan," saut Mbok Idah, buru-buru melangkah ke arah jendela. Mbok Idah melihat sekilas keluar jendela, namun yang matanya lihat kini hanyalah hamparan lahan mengkilap dari air hujan yang terpantul cahaya lampu di tiap-tiap sudut. Tak ada sosok lelaki muda, tak ada makhluk hitam bermata bolong, tak ada dua kepala yang mengelinding terikat rantai. Semuanya hilang seolah tak terjadi apa-apa. Tapi satu yang membuat Mbok Idah yakin jika kejadian yang dirinya dan Win lihat nyata, pecahan kaca. "Maaf, Tuan, saya permisi," pamit Mbok Idah setelah menutup kain putih dan kain gorden di jendela pada sosok yang sudah berada di dalam kamar, tak lain Sudiro. "Mas, aku takut sekali," ucap Winarni menghambur dalam pelukan Diro. Setelah kepergian Mbok Idah, ia menangis ketakutan. Namun Diro terlihat hanya menanggapi dengan dingin. "Sudahlah, sekarang sudah tak ada apa-apa," saut Diro datar. "Tapi laki-laki itu mencarimu, Mas. Dia mengancam tidak akan membiarkan hidup kita tenang." Kembali Winarni mencoba meluapkan ketakutannya dan kecemasannya. Sudiro hanya terdiam, matanya menatap ke arah jendela yang sudah tertutup kain. Benaknya berkecamuk, penuh tanya tentang yang terjadi selanjutnya. Sebab ia tidak tahu yakin jika puluhan makhluk hitam pengikutnya mampu memusnahkan sosok lelaki muda yang Winarni katakan mengancamnya. Karena Diro sendiri tahu siapa sosok lelaki muda itu. Jika di rumah Sudiro sendiri ketegangan telah terlewati, tapi tidak di rumah keluarganya sendiri. Rumah berlantai 2, berhalaman luas dan berpagar teralis dengan pagar tembok mengitari seluruh rumah. Suyuti yang telah mendapat mandat untuk merawat rumah peninggalan sang pemilik rogoh nyowo tampak terlelap dengan selimut tebal membungkus tubuhnya. Sementara penghuni rumah yang masih terjaga di malam dengan hawa dingin menusuk adalah 2 penjaga di pintu depan. "Kang, rasanya malam ini kok dingin banget ya?" ucap salah satu dari mereka, Idris. Idris, kayak dingin senyap. Mana jaketan juga masih tembus," saut Ratno dengan posisi menelungkupkan sarung kumal pada tubuhnya dengan posisi duduk. Sejenak mereka masih asik dengan hawa dingin dan sebuah acara di salah satu stasiun TV hitam putih di pos. Sebelum Ratno pamit untuk mengambil air panas di dapur belakang rumah, Ratno yang berjalan dengan memutar dari arah samping sejenak terpaku menatap bangunan kecil di sudut kiri belakang rumah paling ujung. Matanya mengerjap-gerjap ketika melihat satu bayangan dengan 2 buah kelipan api. Rasa penasaran Ratno meninggi manakala bayangan itu berjalan mendekati bangunan joglo di sebelah kanan, tepatnya di samping bangunan kecil yang terdapat 3 patung pendek dan panjang menyerupai sesosok makhluk.
Ratno melupakan tujuan awal. Ia memilih mengikuti langkah bayangan yang dirinya curigai pencuri. Namun Ratno salah. Ketika kakinya tinggal beberapa meter dari bangunan itu, lutut Ratno gemetar. Keringat mengucur deras dari tubuh dan wajahnya yang memucat. Bau busuk yang sejatinya menyengat tak lagi ia hiraukan ketika matanya menatap lekat bayangan yang ia ikuti. Ternyata sesosok makhluk bermata merah nyala dengan tubuh tinggi menjulang. Geraman yang keluar dari mulut bertaring makhluk itu meluluh lunglaikan seluruh persediaan tubuh Ratno hingga tubuhnya jatuh tersimpuh di hadapan sosok makhluk berkepala plontos tanpa selai rambut yang hanya berhias 2 tanduk merah api. Tak ada kata, ucapan yang keluar dari mulut Ratno hanya pekik dan jerit tertahan yang diekspresikan dari wajahnya saat sosok itu mendekat dan menancapkan kuku-kuku tajam di perut Ratno yang langsung mengoyak isi dalamnya. Seringan puas dari sosok itu masih Ratno lihat terakhir kali saat tubuhnya mengejang sebelum 2 taring makhluk itu menyumbat nafas Ratno selamanya. Di sisi lain Idris mulai gusar dengan kepergian Ratno yang pamit untuk mengambil air panas. Namun sudah hampir 1 jam Ratno tak jua kembali. Dengan sedikit keberanian Idris berinisiatif menyusul Ratno dengan melalui jalan yang sama memutar dari samping kiri. Meski tak dipungkiri rasa takut dan merinding mulai menggelayuti dirinya, namun Idris tetap meneruskan langkahnya hingga menginjakkan kaki di lantai dapur. Kosong, sunyi, itulah yang Idris lihat dan rasakan ketika dirinya telah berada di dalam dapur. Matanya mengedar ke sekeliling ruangan mencari sosok yang ia susul, Ratno. Namun sampai seluruh ruangan bahkan hingga Idris cari ke ruang-ruang dalam rumah, sosok Ratno tak Idris temukan. Lama Idris tertegun di luar pintu dapur. Ia bingung dan cemas. Wajahnya menegang dengan perasaan mulai disusupi kekhawatiran. Namun Idris masih berharap dan bertekad untuk terus mencari Ratno. Tetapi langkah dan semangat Idris sebentar kemudian luntur ketika telinganya mendengar suara kerincing layaknya rantai diseret menyentuh lantai. Idris tercengang dengan tubuh menahan gigil ketakutan saat ia menoleh. Satu sosok hitam hanya bersewek berdiri menatap sayu padanya. Suara gemerincing yang awal Idris dengar ternyata berasal dari rantai yang membelenggu tangan dan kaki sosok tua dengan begitu erat. Rasa ngilu dan ngeri terpancar dari wajah Idris saat matanya menatap lengan tangan dan kaki yang terbelenggu dari sosok itu. Hanya terlihat tulang-tulangnya tanpa daging sama sekali. Temanmu sudah mati. Ia sudah disantap penghuni tempat itu, ucap sosok tua itu sembari menunjuk bangunan kecil di sudut kiri halaman belakang. Tercekam Idris mendengar suara berat sosok yang baginya sudah menakutkan, tapi kini ada yang lebih menakutkan baginya, yaitu ucapan sosok di hadapannya yang memberitahu jika Ratno temannya yang tengah ia cari sudah meninggal. Belum hilang rasa takut yang mencekam Idris, kembali ia diterkejutkan dengan kemunculan 2 sosok perempuan berwajah pucat pasi dengan wangi kembang kamboja semakin menyudutkannya. 2 sosok perempuan tanpa ekspresi dan sorot mata kosong mendekat ke arah Idris yang sudah tertunduk bersandar dengan air mata mengalir. Idris sendiri sudah tak berdaya dengan kepasrahan saat 2 sosok perempuan itu menyeret kedua tangannya dengan keras. Mata Idris terpejam, rasa sakit pada tulang-tulangnya, rasa perih pada lecet di kulitnya sudah tak ia hiraukan. Namun ketika tarikan yang ia rasakan berganti sebuah lemparan, ia membuka matanya. Hanya mata melotot dengan jerit tertahan di tenggorokan yang mampu Idris lakukan, manakala tepat di depan matanya sebujur tubuh Ratno yang tercabik-cabik dengan isi perut memburai sudah tak bernyawa. Idris masih sempat melihat 2 sosok perempuan yang menyeret dan melemparnya, menyeringai dan berlalu mengikuti langkah laki-laki tua yang terbelenggu rantai sebelum gelap menghampiri Idris. Keesokan harinya,
Rumah yang kini diurus Suyuti geger setelah ditemukan mayat Ratno bersampingan dengan Idris yang pingsan. Beberapa polisi yang mendengar kejadian itu sempat memasang garis polisi, namun tak ada bukti apapun yang bisa polisi jadikan alat sehingga kasus itu ditutup. Idris, meski ia tak sampai meninggal, tapi naas ia menjadi linglung dan depresi berkepanjangan hingga membuatnya gila. Setelah kejadian itu, rumah peninggalan Yono dikosongkan hingga beberapa tahun. Tak ada yang berani menempati, sampai satu kontraktor yang menyewanya untuk bekerja dan dirinya kembali membangkitkan malapetaka di rumah itu. Sementara itu di tempat lain, Dok, apa yang tengah kamu pikirkan? sapa pelan seorang wanita setengah abad pada wanita muda yang duduk di bawah pohon beringin besar menikmati semilir angin dan semburat kekuningan di ujung langit. Tidak, Bu. Wuri tidak memikirkan apa-apa. Saut wanita muda yang tak lain adalah Wuri. Laswati menyunggingkan senyum penuh kasih sembari tangannya mengusap rambut kepala Wuri. Ia tahu betul dengan sifat putri satu-satunya itu. Kurat kesedihan sejenak terpancar dari wajah Laswati ketika melihat putrinya mengusap pelan perutnya yang telah membesar. Ada rasa nyeri menelusup ke dalam dadanya saat otaknya merekam kembali peristiwa demi peristiwa yang telah banyak merenggut kebahagiaan dan nyawa orang-orang yang seharusnya ikut berbahagia dengan bakal kelahiran anak pertama Wuri sekaligus cucu pertamanya. Menjadi laweyan lenggan memang berat, Nduk. Apalagi umurmu masih terlalu muda. Tentu ibu tahu betapa sulitnya kamu untuk melupakan dunia. Ucap Laswati kembali dengan pelan. Ibu tenang saja. Wuri pasti kuat. Wuri pasti bisa melewatinya demi anak ini kelak. Saut Wuri menunduk dan kembali mengusap pelan perutnya yang terbungkus kebaya berenda dilapisi kain selendang biru muda kendit sutra. Meski tampak segar, namun dua bulir bening dari matanya tetap saja meleleh, membuat Laswati yang mengetahuinya segera merengkuh kepala Wuri dan membenamkannya ke dalam-dalam ke dadanya. Sudah, Nduk, hampir surup. Kita masuk sekarang. Ujar Laswati yang tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Waktu memang semakin gelap, membuat Wuri bangkit dan melangkah masuk mengikuti Laswati. Suasana sunyi di sekitaran rumah peninggalan Mbah Sinom yang memang terletak jauh dari rumah tetangga sangat terasa jika waktu malam menjelang. Apalagi warga sekitar yang mengenal Mbah Sinom sewaktu masih hidup sebagai orang tetua kejawen akan riskan bila bertamu tanpa urusan penting. Oleh sebab itu, hampir setiap malam keheningan akan selalu menyelimuti kediaman Mbah Sinom. Mbah Sinom sendiri memang dikenal baik, disegani, berwibawa juga disepuhkan. Namun tak jarang mereka akan berpikir ulang untuk sekedar lewat di depan atau samping rumah Mbah Sinom yang sebenarnya sebuah jalan kampung. Sebab kesan angker melekat kuat pada warga yang tahu kebiasaan dan tradisi keseharian di rumah Mbah Sinom. Meskipun kini Mbah Sinom sudah tiada, namun kebiasaan dan tradisi itu masih berlanjut. Terlihat dengan kepulan asap dupa dan taburan bunga-bunga di hampir setiap sudut rumah serta di bawah pohon beringin yang berbalut kain putih di halaman depan adalah Mayang, putri bungsu Trahengko yang mendapat mandat dari Mbah Sinom untuk meneruskan semua tradisi yang selalu dilakukan Mbah Sinom semasa hidup. Walau Mayang sendiri tak pernah menjadi seorang laweyan lenggan, namun setelah kematian suaminya, Mayang tak pernah lagi mau menikah.
Kini Trah atau keturunan Rengko hanya tinggal bertiga dengan tampuk lawian lenggan dipegang oleh Wuri yang tengah mengandung. Meskipun rumah Prabon peninggalan Ki Rengko masih utuh di kota Apel, tapi mereka memilih tinggal bersama di rumah Joglo, kediaman Mbah Sinom, di tempat yang telah dibuka awal oleh Trah keturunan Belambangan. Ada apa, Mbah? Tanya Wuri pada Mayang yang tengah berdiri di depan jendela ruang depan dengan tatapan lurus ke depan. Mayang membalikkan tubuhnya setelah mendengar sapaan Wuri. Matanya menatap Sayu Wuri dan Laswati yang baru saja masuk dari belakang. Enggak apa-apa, Nduk. Cuma mungkin sebentar lagi kita kedatangan tamu. Jawab Mayang dengan polesan senyum tipis menutupi keresahan pada wajahnya. Sejenak Wuri dan Laswati terlihat saling pandang. Benak keduanya dipenuhi tanda tanya mendengar kata tamu yang diucap Mayang. Siapa, Bule? Tanya Laswati yang mulai gusar. Entahlah, tapi saya harap tamu ini nantinya tidak membawa memolok untuk kita, terutama kamu dan bayimu, Nduk. Saut Mayang sembari menatap Wuri. Baru saja Wuri menganggukkan kepalanya pelan, mereka dikejutkan dengan suara deru mobil yang datang dan berhenti di halaman depan. Wah, Mayang tiba-tiba saja menegang, menatap dua laki-laki yang baru saja turun dari mobil. Tapi nampaknya bukan dua sosok itu yang membuat Mayang tercekat, tapi sosok-sosok lain yang hanya bisa dilihat oleh matanya sendiri. Rupanya Abdi Sasongko. Gumam Mayang lirih. Ada apa Mas Diro kemari? Ganti Wuri yang bergumam setelah tahu siapa tamu yang datang. Ada kecemasan terlihat di wajah Wuri sebab ia tahu dan yakin jika kedatangan Diro tak mungkin tanpa suatu tujuan. Apalagi selama ini Wuri juga tahu jika hubungan Sudiro dan Suntoro suaminya tak baik, bahkan mereka saling bermusuhan. Kamu tunggu di sini saja, Nduk. Biar aku dan ibumu yang menemuinya. Ucap Mayang melihat ada kecemasan yang mendera Wuri. Wuri hanya terdiam tanpa menjawab. Matanya tersingkup dan menunduk seperti berdoa, yang mungkin untuk meminta keselamatan dirinya, Mayang serta ibunya yang sudah berlalu dari hadapannya. Wuri yang masih diliputi rasa cemas dan sedikit penasaran melangkah mendekat ke arah jendela. Matanya mengawasi sosok ibunya dan Mayang tengah berhadapan dengan sosok laki-laki. Kini berjumlah 3 orang dan hanya satu yang Wuri kenal, Sudiro. Sekilas Wuri melihat tak ada ketegangan meski wajah-wajah yang diterangi cahaya lampu remang tengah serius. Sampai beberapa saat kemudian Mayang terlihat begitu antusias mendengar ucapan-ucapan dari Sudiro yang Wuri lihat dari gerakan mulutnya sebelum mereka semua melangkah beriringan masuk ke dalam. Wuri yang keheranan dan sedikit takut sempat ingin masuk ke dalam kamar, tapi langkahnya terhenti dengan terciumnya harum melati dan kemunculan sosok wanita ayu di depan pintu. Kanjeng Ibu? Seru Wuri sedikit terkejut. Tenanglah, Nduk. Temui Abdi Sasongko. Ada sesuatu yang bisa kamu dapatkan dari dia. Ucap sosok yang disegani Wuri. Wuri tertunduk sebentar, namun saat ia ingin menyauti ucapan Nyilengi yang membuatnya penasaran, sosok Nyilengi sudah menghilang. Rasa heran, takut membaur dalam benak Wuri. Heran dengan ucapan sosok yang sudah ia anggap ibunya sendiri. Takut saat harus bertemu dengan Sudiro, sebab Wuri tahu sikap dia mantan kakak iparnya mencerminkan kebengisan. Duk, satu sapaan dari suara lembut ibunya Laswati menyadarkannya dari lamunan. Iya, Bu. Jawab Wuri sedikit gugup, apalagi kini di hadapannya 5 sosok tengah menatapnya. Pak Diro ingin bicara padamu. Ucap kembali ibunya, membuat Wuri terpaksa menganggukkan kepalanya. Diro yang berdiri di belakang Mayang melangkah maju, matanya menatap datar Wuri yang masih tertunduk sebelum kalimat demi kalimat ia ucapkan membuat Wuri yang mendengarkannya dengan seksama tertegun. Jika awal dirinya dirundung rasa takut dan cemas, tapi setelah mendengar maksud dari tujuan Diro, Wuri berubah bingung.
Bagaimana, Dik? Apakah kamu bersedia? Tanya Diro yang melihat Wuri terdiam cukup lama setelah mendengar penuturannya. Wuri yang masih terlihat ragu dan bimbang mengedarkan pandangannya pada Mayang dan ibunya, seolah meminta petunjuk dan restu sebelum menyanggupi permintaan Sudiro. Namun Mayang dan ibunya hanya diam tanpa ekspresi, seakan malah membalikkan semua kepada dirinya. Ingatan Wuri sejenak kembali pada satu sosok yang beberapa saat lalu muncul dengan ucapan penuh arti, dan kini Wuri mengerti jika itu adalah satu petunjuk baginya. Baiklah, aku bersedia, Mas. Tapi setelah semua ini berakhir, aku minta Mas Diro tak mengganggu kehidupan kami lagi. Ucap Wuri dengan tarikan panjang membuat Diro tersenyum menyanggupi. Semilir angin malam dengan cuaca mendung yang sedari sore dirasakan Wuri beserta ibunya dan Mayang mendadak lenyap, berganti dengan hawa panas menggerahkan, membuat buliran-buliran keringat mengucur dari tubuh semua orang yang berada di dalam rumah peninggalan Mbah Sinom. Tak hanya sampai di situ, ketika kepulan asap dupa yang memenuhi sebuah ruangan di mana terdapat sesosok laki tua Mbah Lenggono yang tengah melakukan ritual, membumbung keluar dari segala celah seketika disambut gemuruh gelombang angin kibasan, yang kemudian disusul letupan-letupan kecil di atas atap genteng, menimbulkan percikan-percikan api, membuat suasana rumah peninggalan Mbah Sinom berubah mencekam. Sebentar lagi dia akan datang, ucap Mbah Lenggono yang baru keluar dari kamar ritual dengan wajah pucat berkeringat. Dek Wuri, apa kamu sudah siap? Tanya Diro pada Wuri setelah mendengar penuturan Mbah Lenggono. Wuri hanya menganggukkan kepala dengan perasaan bercampur aduk. Kemantapan hatinya seolah goyah saat mendengar kata dia yang membuat ikatannya melambung beberapa bulan silam saat semua ketegangan dan kabut hitam dalam hidupnya dimulai. Dia sudah datang, ucap Mbah Lenggono kembali dengan wajah menegang. Namun yang paling tercekat saat itu adalah Wuri. Kata dia yang kembali diucap Mbah Lenggono bagaikan welat tajam menyayat hatinya. Wuri menunduk, diusapnya perut yang sudah mulai membesar dengan guratan wajah menunjukkan satu kesedihan dan keterpaksaan. Maafkan ibu, nak. Kumam Wuri menitikkan dua bulir bening, namun cepat-cepat ia hapus dengan tangannya. Berbeda dengan keadaan di luar, saat dua sosok muncul beriringan dengan raut amarah yang meluap, terutama dari sesosok laki-laki muda bertelanjang dada yang berdiri di depan sesosok wanita berambut panjang bergaun biru. Matanya merah, tatapannya tajam menusuk, mencerminkan luap marahan yang memuncak. Sedang di depannya, tiga sosok yang berdiri menghadang, memandang sinis dengan kilatan kesiapan yang tak kalah tajam menatapnya. "Pengkhianat, mana tuanmu?" ucap tegas sosok lelaki muda berwajah pucat yang tak lain Suntoro sembari menatap Mbah Lenggono. Tak ada sautan dari Mbah Lenggono. Ia seperti terpaku menatap sosok di belakang Suntoro, wanita jangkung bergaun biru panjang dan bersanggul. Rupanya adikku Ranggianom masih belum menerima kenyataan. Satu suara pelan namun terdengar jelas dari Sudiro yang tiba-tiba keluar dari balik pintu dengan tatapan dingin. Sosok Suntoro yang mendengar dan melihat Diro baru keluar menyeringai sengit. Matanya terlihat bertambah merah dan nyalang, apalagi saat sosok-sosok hitam bermata bolong yang pernah menghadang dan mengusirnya saat ia meneror rumah kakaknya itu kembali muncul mengelilinginya.
Betara Kala. Ucap sosok wanita jangkung bergaun biru panjang terkejut ketika menyadari puluhan makhluk bermulut lebar tak berahang sudah mengepung dirinya yang berdiri di belakang Toro. Tak hanya di luar, tegangan juga dirasakan satu wajah yang tengah mengawasi di balik jendela dalam rumah. Kilatan bayang kenangan yang menggores begitu membekas terlihat dari pancaran matanya yang terarah ke sosok lelaki muda bertelanjang dada Suntoro. Ada kerlingan dendam bergemuruh saat sosok tak lain dan tak bukan adalah Wuri yang mengawasi dari dalam, mendengar ucapan-ucapan sosok Suntoro yang menyangkut dirinya sebelum terjadi pergulatan diringi dentuman-dentuman yang sesekali dibarengi kilatan berpercik api dan hanya bisa dilihat dengan mata batin terjadi dari dua kubu yang sejatinya bersaudara kandung. Sampai beberapa lama kemudian, suasana tegang memanas di halaman rumah peninggalan Basinom terhenti sejenak. Saat mata semua sosok yang berada di tempat itu terfokus pada sosok Suntoro yang tiba-tiba terpekik dengan mata membeliak. Tubuh Suntoro menghitam, selaras dengan darah yang mengalir dari dada sebelah kirinya yang tertancap sebilah keris bergagang kepala naga bermata batu hijau. Toro terduduk lunglai, matanya meredup menatapi satu persatu sosok-sosok di depannya sebelum satu tangan mencabut keris dari dadanya, membuat tubuh Toro terbaring dengan keadaan gosong. Sunggingan senyum sinis atau seringan dari sudut bibir Tiro yang telah berhasil menancapkan keris lawean lenggan bertolak dengan raut wajah Wuri. Semburat kesedihan nampak jelas saat ia menatap tubuh gosong Toro sembari mengelus perutnya. Sesuai janjiku, mulai sekarang kita sudah sama-sama aman dari terornya. Dan jika memang kamu tak mau menerima pemberian dariku atau dari peninggalan keluargaku, aku tak berhak memaksa. Tapi jika suatu hari nanti kamu atau calon anakmu kelak membutuhkan sesuatu, silakan datang padaku, ucap Tiro setelah tubuh gosong Toro menghilang bersama sosok perempuan jangkung bergaun biru. Wuri hanya tertunduk tanpa menjawab. Matanya menatap keris berkepala naga yang baru saja ia pinjamkan pada Tiro untuk membunuh atau menyempurnakan sosok pewaris Roko Nyowo yang juga mantan suaminya Suntoro. Nah, jimatres-jimatres semua, itulah akhir kisah Rogo Nyowo, kisah nyata dari dataran Malang sampai dengan Alas Purwo Banyuwangi yang diceritakan langsung oleh narasumber kepada Mas Rulo Fakih dan diceritakan oleh tim Jimat bersama pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Mohon maaf untuk nama dan lokasi memang disamarkan. Kalau ada memang itu hanya kebetulan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dari tim Jimat. Terima kasih. Sampai jumpa di lain cerita misteri bersambung lainnya. Salam Jimatres, salam misteri. Au.